Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mas Susub berharap kalian dalam keadaan sehat dan di kondisi yang terbaik. Hari ini Mas Susub sedang berada di warung Wakaka Banjarmasin. Kita hari ini akan menghadiri acara press conference untuk mobil Suzuki XL7 Hybrid, yaitu XL7 facelift pertama kalinya ya. Dan sekarang udah dibekali dengan mesin hybrid, tentunya akan lebih irit dan lebih mantap. Oke, selamat menonton. Kola Yusuf. Support channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Asik banget guys tempatnya, industrial gitu ya. Kita nanti di sana. Terlebih dahulu kartu persnya, kemudian bisa registrasi dan dapatkan link untuk hadir di acara kali ini untuk press launch daripada XL7 Hybrid dari Suzuki. Oke guys, berikut dari rekan-rekan media. Ada dari mana? Barito Pos. Di sebelahnya ada dari Banjarmasin Pos guys. Oke. Dan masih banyak lagi rekan-rekan di sana. Mantap. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada rekan-rekan pers yang sudah hadir di Wakaka Banjarmasin dalam acara press conference daripada New XL7 Hybrid dari Suzuki New Energy Turbo Corner. Berikan tepuk tangan yang paling meriah terlebih dahulu untuk Suzuki. Wow. Jadi hari ini ya rekan-rekan wartawan yang sudah hadir di hari ini juga nantinya akan melihat secara langsung, karena nantinya akan ada sesi test drive juga nantinya, dan boleh nanti ada sesi Q&A juga untuk bertanya secara langsung nantinya dengan rekan-rekan daripada manajerial dan juga PTSIS dari Suzuki nantinya tentang New XL7 Hybrid. Untuk membuka acara di pagi hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita akan dengarkan opening speech yang akan disampaikan langsung dari manajemen PT SIS kepada yang terhormat Ibu Asti Hendriani selaku Part Planning dan Development Manager. Kami silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang dan selamat datang ke peluncuran produk terbaru kami. Kami sangat senang untuk mengumumkan produk terbaru kami pada hari ini. Semoga semua hadirin rekan media yang hadir di sini dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Saya Asti Hendriani selaku Parts Planning Development Manager untuk PT Suzuki Indomobil Sales. XL7 adalah nama legendaris untuk Suzuki Indonesia. Ia diluncurkan pertama kali pada tahun 2003 dan membuat dampak yang besar bagi Suzuki Indonesia karena ia begitu tangguh, mampu menguasai berbagai medan dan kelegaan ruangannya untuk membawa barang ataupun penumpang. Kemudian pada awal 2020, tepat sebelum pandemi COVID-19 merebak di dunia, Suzuki Indomobil Sales memperkenalkan XL7 dan kami mendapatkan respon yang hangat dari pasar Indonesia meskipun kondisinya tidak terlalu kondusif. Dalam tahun pertamanya hadirnya XL7 di Indonesia, kami mendapatkan angka penjualan sebesar 15,2% pada segmen yang bersangkutan dan penjualannya terus meningkat hingga saat ini. Suzuki tidak berhenti sampai di sini. Hari ini dengan gembira kami umumkan generasi terbaru XL7 yang disebut New XL7 Hybrid. Saya percaya Anda semua sudah tahu apa yang ingin Anda lakukan dalam hidup ini. Dan Suzuki mendukung Anda lewat kemudahan untuk melakukan hal tersebut dengan energi yang minimum. Sistem hybrid Suzuki disebut SHVS dan diciptakan untuk efisiensi energi. Selain R3 dan Grand Vitara, the new XL7 Hybrid adalah model hybrid ketiga yang ditawarkan oleh Suzuki Indonesia. Rasa berani dan lincah digabungkan pada ciri SUV dengan aksen grill chrome yang gagah, lampu utama yang terintegrasi pada bahu kendaraan dan garis tubuh yang mempertegas citra atletisnya. Karakter sporty New XL7 Hybrid tercermin pada interior hitam serta aksen metalik pada pintunya, juga desain kokpit yang ergonomis akan memastikan Anda memiliki kendali yang mudah saat berkendara. Dengan tempat duduk 3 baris yang mudah diatur ulang untuk perjalanan kemana saja,
keperluan rekreasi ataupun bisnis, XL7 didesain untuk mendukung situasi kehidupan kerja yang seimbang. Sebagai tambahan, saya punya kabar baik untuk Anda pada hari ini. Kami sangat berharap produk yang ramah lingkungan dan ekonomis ini dapat digunakan oleh lebih banyak pelanggan dengan penuh kenyamanan. Maka dari itu, kini kami umumkan bahwa garansi baterai diperpanjang hingga 8 tahun. Ini berlaku tidak hanya untuk mereka yang membeli XL7, tapi juga seri Suzuki Hybrid lainnya seperti R3 Hybrid dan Grand Vitara. Luar biasanya, pelanggan yang sudah memiliki seri SHPS tersebut sebelumnya juga dapat menikmati keuntungan dari perpanjangan garansi ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai peluncurannya. Terima kasih. Kita akan memberikan sebuah gambaran tentang teknologi yang sekarang tersemat di New XL7. Baik. Produk pertama XL7 kita launch di 2020, kemudian ada beberapa minor change di 2022. Nah, ini adalah tampilan yang sekarang hari ini nanti kita akan unveiling bersama. Ada New XL7 Hybrid. Ada beberapa minor change di tampilan, ada juga opsi two-tone color ya untuk di level beta dan alpha. Secara dimensi tidak ada perubahan sebenarnya, baik masalah overall, kemudian weight, height maupun wheelbase tidak ada perubahan. Ground clearance juga tidak ada perubahan. Nah, karena ini adalah kelebihan dari XL7 sebenarnya. Seperti tadi disampaikan di video bahwa XL7 ini nyaman di jalan perkotaan, di jalan aspal dan bisa melewati jalan-jalan gravel. Nah, ini kelebihan-kelebihan yang kita tawarkan dan kita pertahankan di generasi New XL7 ini. Towing radius 5,1 ini cukup akomodatif ya untuk bermanuver dalam kota, sehingga produk ini atau XL7 ini benar-benar mobil yang nyaman dikendari baik dalam kota maupun di medan off-road gravel seperti tadi. Nah, tentang mesin bagaimana? Mesin secara basic mesinnya kita tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan dibandingkan dengan XL7 generasi pertama dan kedua 2020 dan 2022, yaitu kita menggunakan mesin dengan kapasitas 1462 cc. Jadi kalau bicara bahasa di luarnya adalah mesin 1500 ya. Kelebihan kami adalah kompresinya di 10,5. Ini kompresi yang tinggi ya. Kompresi yang tinggi ini kalau mungkin di mesin konvensional itu kompresinya paling cuma 11. 11, kita sekarang di 10,5. Ini kompresi yang sangat akomodatif. Dia akan membakar bahan bakar dengan maksimal dan mendapatkan ini daya maksimal dan torsi maksimal yang lebih mumpuni. Jadi dengan 1462 cc daya maksimal kita bisa sampai 104,7 horsepower pada 6000 rpm. Nah, ini sesuatu yang menjadi kelebihan dan keunggulan dari XL7. Nanti rekan-rekan jurnalis bisa tes sendiri, rasakan betapa nyamannya akselerasi dari diam ke akselerasi, dari stabil ke akselerasi. Itu akan sangat smooth sekali. Nah, terkait hybrid, yang kami tambahkan adalah ada ISG dan lithium ion. Jadi ISG ini adalah integrated starter generator. Jadi kalau dulu mobil yang non hybrid itu hanya ada istilahnya dinamo isi ya. Mungkin rekan-rekan jurnalis familiar dengan istilah ini, dinamo isi atau alternator. Dia fungsinya hanya ngisi aja, ngisi ke aki ketika mobil ini berjalan. Tetapi dengan teknologi IIG, Integrated Starter Generator ini, selain dia melayani kebutuhan elektrikal ke mobil, dia juga menyuplai daya ke lithium ion battery. Nah, ini nanti kunci dari hybrid itu sendiri. Kenapa New XL7 ini bisa efisien dan ramah lingkungan? Karena ada baterai lithium ion yang kita sematkan di situ. Nah, sedangkan engine sendiri, kita memiliki engine yang sangat compact design ya, karena
tipe engine yang ada di dalam XL7 tadi adalah udah generasi K, ya, K15B. Ini adalah generasi blok mesin yang terbaru dari Suzuki. Dia lebih fleksibel, tidak terlalu rigid, sehingga dia meredam goncangan. Nanti bisa dirasakan getaran dari mesin itu akan sangat tereduksi di XL7 ini. Kemudian kita juga double overhead cam, jadi double overhead. Kemudian ada variable valve timing dengan 16 valve. Ini adalah teknologi yang sudah jadi keharusan di masa sekarang ini. Mobil kalau speknya di bawah ini itu dipertimbangkan upgradingnya jauh ya. Jadi ini adalah mesin yang memang harus ada di saat ini, dan ini kita tambah lagi dengan ISG dan lithium ion. Jadi memang generasi terbaru untuk 1400, 1500. Nah, smart hybrid itu seperti apa sih? Ya. Tadi di Ibu Asti sudah sampaikan bahwa ini adalah teknologi SHVS, Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Jadi kalau kita lihat diagram kerja dari kendaraan dari vehicle itu, dia akan mendapatkan atau mengkonsumsi bahan bakar dan daya itu ketika akselerasi. Makanya dia merah nih. Ketika akselerasi, dan dia sebenarnya tidak memerlukan daya yang terlalu besar ketika diakselerasi. Jadi mobil dari kecepatan 100 turun ke jadi 50 km per jam atau 80 km per jam, kita sebutnya adalah deceleration ya. Kalau kita ngegas itu acceleration. Nah, di posisi itu sebenarnya kan bahan bakar nggak diperlukan. Tetapi di mesin konvensional bahan bakar tetap akan keluar. Kenapa? Karena ya mesinnya hidup. Nah, di Suzuki Smart Hybrid Vehicle ini, Smart Hybrid Vehicle by Suzuki ini critical point yang tadi saya sebutkan akan diisi oleh hybrid, oleh baterai lithium ion. Contohnya ini, pertama ya. Ketika mobil stop, ini terjadi ketika mungkin kita macet dan sampai berhenti, atau kita nunggu lampu merah, mobil berhenti, bahan bakar netes terus, bahan bakar akan disemprotkan terus karena mesinnya harus hidup. Nah, dengan adanya teknologi hybrid di Suzuki ini, otomatis mesin akan mati. Mesin akan mati, dan ketika kita injak pedal gas langsung hidup lagi. Tidak perlu kita hidupin pakai kunci kontak atau kita pencet press buttonnya, nggak perlu. Cukup kita injak pedal gas, mesin hidup lagi. Ini adalah backup yang dilakukan oleh baterai lithium ion tadi. Nah, kemudian ketika akselerasi berarti kan memerlukan power lebih. Memerlukan power lebih, bahan bakar pasti minta lebih. Untuk mencegah agar powernya dapat, tapi bahan bakarnya nggak banyak minta lebih, power dari yang disimpan di baterai lithium ion tadi dikembalikan ke generator, ke ISG, sehingga dia akan membantu menambahkan power pada engine itu sendiri, sehingga konsumsi bahan bakar bisa hemat. Harusnya minta berapa cc, tapi karena dibantu power dari hybrid, kebutuhannya akan tereduksi. Kemudian ketika kondisi langsam, stabil, tentunya mesin yang akan sepenuhnya membackup mobil tersebut di kondisi kuning ini ya. Nah, kemudian ketika deakselerasi nih dari 100 turun ke 80, atau ketika turunan, maka kondisi mesin yang tidak memerlukan power lebih untuk melayani kebutuhan mesin dialihkan untuk mengisi ke baterai lithium ion ini. Nah, sehingga mungkin bagi sebagian teman-teman jurnalis yang belum paham terkait Smart Hybrid Vehicle by Suzuki, mungkin berpikirnya kita harus nyolok listrik ya di rumah ya gitu kan, mungkin kan buat baterainya bisa hidup. Tidak perlu. Selama mobil itu jalan, mesin akan mengisi ke baterai. Nah, nanti akan saya sampaikan bagaimana baterai ini terisi. Nah, jadi seperti itu. Jadi kelebihannya tidak perlu ngecas seperti bayangan mungkin yang sebelum-sebelumnya harus dicas di rumah sekian jam, tidak perlu. Asal mobilnya hidup, ketika dia ngerem, ketika dia di jalan turunan,
atau dari kecepatan 100, 80 ke 50 atau 100 ke 80, power yang tersisa tadi akan diberikan untuk mengisi ke baterai lithium ion. Nah, apa yang kami tawarkan terkait tadi teknologi di mesinnya, segala teknologi di eksteriornya. Ada beberapa management yang kami tawarkan di sini, ya, dari mulai new retractable mirror, ya, ini untuk yang beta dan alpha. Kemudian ada new short pole antenna yang dulunya agak panjang, sekarang lebih pendek, tapi kemampuan tetap sama ya, walaupun lebih pendek karena kita menyesuaikan dengan bentuknya yang sporty, tetapi kemampuan menangkap gelombang radio tetap tinggi. Kemudian ada new front grille design, kemudian ada new black wheel color, sehingga atau sebelumnya cuma ada alloy yang dipoles, jadi chrome-nya keluar. Ini ada pilihan hitam. Gitu. Ada two-tone body color, ya, ada two-tone body color. Kemudian tentunya karena sudah teknologi hybrid, kami menyematkan emblem hybrid di belakang, ya, warna biru. Kemudian ada juga new design backdoor garnish, yang chrome-nya itu ada perubahan minor. Kemudian emblem alpha, tapi ini hanya untuk new XL7 yang alpha. Jadi nanti ada alpha hybrid seperti itu. Di interior di panel speedometer itu kami lengkapi dengan MID, multi information display. Di sini nanti user pemilik bisa mengetahui apa yang terjadi dengan engine. Jadi engine itu sedang mengambil daya dari baterai atau engine sedang mengisi daya ke baterai lithium ion tadi, bisa diketahui dari sini. Itu. Kemudian juga bisa untuk yang tipe manual bisa mengetahui kapan saatnya harus naik gigi. Dari gigi 3 naik ke gigi 4, nanti ada indikatornya di sini. Atau kapan harusnya turun gigi. Gitu, ada indikatornya di sini. Selain informasi itu juga ada informasi lain terkait konsumsi bahan bakar, rata pemakaian bahan bakar. Kemudian juga bisa mengestimasi jumlah bahan bakar yang ada di tangki itu bisa sampai berapa kilo, sehingga user tidak akan pernah khawatir kehabisan bahan bakar karena bisa mempertimbangkan ketika dilihat, dicek, range saya tinggal 50 kilo sebelum habis bensin, sehingga bisa mempertimbangkan rute di mana bisa melewati SPBU untuk isi bahan bakar seperti itu. Kemudian ada e-mirror with touchscreen, ya, hanya untuk alpha. Sebelumnya kan kita pakai button, ya, kita pakai button, sekarang pakai touchscreen dan dia bisa split screen. Kalau yang sebelumnya cuma bisa kalau lihat depan aja, lihat belakang aja, sekarang bisa split screen. Jadi di saat yang bersamaan bisa melihat tampilan kamera depan dan kamera belakang. Gitu. Kemudian ada perubahan interior, ya, karena two-tone bukan cuma single tone. Kemudian pattern pada ornamen instrumen panel juga ada perubahan. Nah, ini ada fitur yang menarik juga di bagian depan. Auto headlamp, dan yang paling menarik adalah guide me light. Apa sih ini guide me light? Mungkin teman-teman jurnalis yang bawa mobil mungkin merasakan, ya, kalau pulang malam-malam habis liputan, masuk garasi, gelap. Jadi terbasalah kan, mau turun dulu mobilnya nggak dimatiin biar bisa jalan, tapi kalau mobil dimatiin gelap. Nah, ini enggak. Ketika kita sudah sampai di garasi, masuk garasi, mobil kita matikan, kunci kontak kita cabut, tutup, kunci, lampunya nggak mati. Dia mati otomatis. Kita bisa atur sampai 30 detik baru mati. Untuk apa? Agar teman-teman bisa sempat jalan masuk ke rumah, guide me light. Atau sebaliknya, ketika kita pengen menuju ke mobil kita dan kita lupa nih, kayak di parkiran misalnya di mall, mobil kita yang di mana ya? Kita pencet remote, akan nyala. Jadi kita bisa langsung menuju ke mobilnya. Seperti itu. Ini menarik sekali, ya. Menarik sekali. Kemudian juga ada hill hold control. Ini mencegah mobil mundur, ya, kalau ketika tanjakan curam, ya. Karena mobil ini dilengkapi dengan ESP, ya, Electronic Stability Program, sehingga ini adalah kalau kita di Kalimantan
Kalau kita naik ke itu tuh, mandi angin, kategori ya. Nah itu kalau ada ini tenang, karena kecenderungan mobil meluncur ke belakang kecil ya, karena komputer akan mempertimbangkan sistem pengeremannya juga ikut bekerja. Engine-nya tetap akan berada di putaran mesin yang dia stabil menjaga dia nggak mundur. Tinggal gas aja pokoknya. Mobil Suzuki ini tinggal gas rem gitu. Ya. Kemudian ada ini ESP ya, ESP Electronic Stability Program. Ini mencegah understeer, oversteer, apalagi di jalan licin tuh. Ya, sehingga kecenderungan mobil itu ngepot, ngegeser atau melambung. Kalau dan kita melambung keluar dari jalur itu, ini bisa kecil. Tapi kembali lagi ya, ini hanya membantu. Kembali lagi pada skill driver. Tapi ini sangat membantu kita untuk tidak terlalu bekerja keras memikirkan bagaimana mobil ini tetap stabil di jalan. Kemudian juga ada engine auto stop. Ini saya sampaikan tadi. Kalau ini dipencet, kita aktifkan. Ketika nanti di lampu merah berhenti, mesinnya mati. Ini kalau nanti kita nonaktifkan, dia akan itu biasa, nggak akan ada perubahan mati dan hidup seperti itu. Pilihan. Nah ini adalah line up color yang ada dan siap dipesan, ya. Dan ada beberapa sudah tersedia di kami. Dari mulai ini warna baru ya, Savannah Ivory Black. Ini two-tone, ya, two-tone. Juga ada Pearl Snow White Black, ini juga tutup ya. Ini warna-warna yang sedang happening kalau saya boleh bilang. Ini warna yang mungkin nanti banyak di request nih Pak Sahid nih. Ya ini warna banyak nih, warna bagus nih. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan tidak terlalu teknis ya, tapi bisa membuka wawasan dari rekan-rekan jurnalis semua. Dan saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman semua, jangan lupa bahwa nanti di tanggal 8 dan 9 Juli 2023 kami ada eksebisi di Atrium Utama Banjarmasin. Mari kita ramaikan, karena di situ nanti akan ada banyak sekali program-program, baik program untuk pengunjung maupun program-program penjualan bagi pembelian di hari tersebut. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa bergabung di sana, kita ramaikan bersama, kita nikmati keseruannya. Dan terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan cukup memberikan informasi bagi rekan-rekan semua. Terima kasih, selamat pagi. Baik, saya persilakan terlebih dahulu untuk pertanyaan yang pertama. Terima kasih. Saya Didin dari wartaniaki.com. Jadi kan hybrid ini produk pertama dari Suzuki ya. Jadi pertanyaan satu aja, bagaimana strategi dari mitra Suzuki untuk memperkenalkan sektor ini di Kalimantan Selatan? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alif Hidayatullah, saya dari media Amnesia ID. Ini mungkin ulun lebih mempersimpel aja pertanyaan, karena ini kan XL7 hybrid. Yang jadi pertanyaan ini sih, apa perbedaan terbesarnya nih XL7 hybrid ini dengan XL7 sebelumnya? Biar masyarakat juga lebih tahu selain keunggulan, tapi juga lebih simpel gitu loh mengenalnya dengan beragam teknologi yang dikeluarkan XL7 hybrid yang terbaru. Mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Salam kenal ya buat rekan-rekan media di Kalimantan Selatan ya. Saya senang sekali ya bisa berjumpa, karena ini pertama kali juga saya launching di wilayah Kalimantan Selatan. Walaupun memang wilayah Kalimantan Selatan adalah wilayah area kerja saya itu, tapi rasanya sih baru kali ini bertemu ya, karena tahun lalu ketemunya dengan di Palangkaraya rekan-rekan media. Ya saya surprise sekali bahwa teman-teman media di sini young generation ya, dan banyak banget yang hadir. Tadi saya juga diskusi sama Bu Asti, rame gitu ya acaranya, rekan-rekan media sangat antusias. Kami terima kasih ya, berkat teman-teman media juga akhirnya Suzuki juga sampai saat ini bisa eksis di Banjarmasin dan sekitarnya. Boleh fokus dulu dari Pak Didin ya. Pak Didin, hybrid ini adalah produk pertama dan strategi untuk memperkenalkan XL7. Ya, jadi mungkin kalau rekan-rekan media tahu ya, produk kita sebelumnya untuk All New R3 Hybrid ya, untuk teknologi yang sudah dijelaskan oleh Pak Aris, SHPS itu adalah mungkin sudah pernah kita luncurkan sebelumnya, mungkin ya sudah tidak terlalu asing lagi ya. Pasti teman-teman rekan media juga
yang waktu itu hadir juga pada saat kami meluncurkan R3 Hybrid. Namun untuk strategi R3 Hybrid sendiri memang kami melakukan serangkaian kegiatan Pak. Jadi waktu lalu 15 Juni lalu saya juga ikut hadir memeriahkan acara di Jakarta. Itu sangat antusias ya karena kita acaranya di Senayan Park ya, dihadiri oleh wartawan dan rekan-rekan media se-Jabodetabek. Kami juga melakukan media test drive dan itu acaranya dari pagi sampai sore. Itu tidak sepi ya kami. Kemudian kami juga mengadakan pameran dan brand activation. Memang karena XL7 ini sebelumnya sudah ada brandnya dari 2020, kemudian 2020 saya ingat sekali bulan Februari itu memang rame ya waktu itu karena kita XL7 SUV yang pertama kali ada e-mirror kalau rekan-rekan media semua tahu, dan memang kami akan melakukan branding activation untuk hybridnya untuk mulai Jabodetabek dari tanggal 17 sampai tanggal 25 Juni. Itu tiada henti di beberapa titik lokasi di Jabodetabek. Kemudian kami mengadakan launching secara regional di 34 titik. Jadi ini bersamaan nih. Jadi minggu ini saya Sabtu di Banjarmasin, minggu depan saya di Balikpapan, minggu depannya lagi ke Manado. Jadi setiap minggu nih ada, karena untuk menghadiri launching regional sebanyak 34 titik. Itu sih strategi kami Pak untuk boost up brandingnya Suzuki dan juga untuk hybridnya di XL7. Cukup Pak? Terima kasih. Kemudian untuk media amnesia, bener ya? Iya. Amnesia, lupa berarti. Mudah-mudahan saya nggak lupa ya sama ngomong ya, yang cabi-cabi gitu ya. Apa perbedaan XL7 Hybrid ya Pak? Perbedaannya banyak sekali Pak. Rasanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris ya, sudah di-spill ya. Cuman yang pasti yang paling cocok tadi sudah saya sampaikan, ada hybrid ya, ada ISG, ada SHPS yang memang teknologinya didevelop oleh Suzuki sendiri ya. Nah nanti boleh dicoba ya Pak, seperti apa XL7 yang kemudian adalah yang mencolok yang tadi adalah cruise control. Cruise control yang memang kita sebelumnya nggak pernah ada. Nah kalau dari eksterior itu melihat ada mungkin nanti mencolok juga bagian depan Pak, ada front grille. Jadi ya ornamen-ornamennya juga banyak berubah, terutama interiornya jadi lebih sporty sih kalau saya. Mungkin kalau para lelaki-lelaki ya yang suka tantangan suka banget sih sama XL7 ini yang baru gitu. Sama yang paling eye-catching adalah warna ivory Pak. Sebelumnya kalau tahu XL7 kan ada 4 warna, orange, berkaki, black dan juga white. Nah ini yang berubah adalah warna ivory yang baru. Nah kenapa kok warna ivory? Jadi kami Jimny-nya Suzuki itu paling populer dan paling laris di warna ivory. Nah, jadi kita berangkat dari situ, warna ivory warnanya masih Suzuki aja yang punya. Dan kita akan hitung bersama-sama. Ini dia New XL7 Hybrid. 3, 2, 1. And this is New XL7 Hybrid dari Suzuki. Wow, luar biasa sekali. Desain yang mewah luar biasa. Dan ini adalah penampakan secara langsung dari New XL7 Hybrid. Ya, terima kasih, saya Elsa Pratiwi dari Langkar.id. Tadi saya udah test drive mobil XL7 ya, luar biasa, enak banget. Dan bagi ukuran tubuh saya yang jumbo ini ya, ini size-nya bagus banget, muat, dan di dalamnya luas, terus juga fitur-fiturnya canggih. Pokoknya XL7 ini rekomen buat keluarga, mobil-mobil keluarga. Oke, kalau dari saya, khususnya Alif Hidayatullah ya, dari Amnesia ID, mobil ini punya jalan yang cukup bagus, dan juga kalau kita pakai mobil ini sangat nyaman. Tentunya ada e-mirror, itu juga sangat membantu kita juga kan untuk berkendara, apalagi kita kalau dari profesi kita sebagai wartawan ini kan sering merekam kalau ada kejadian di jalan, itu sangat bermanfaat sekali ya, khususnya
Jadi mungkin itu sih untuk overall semuanya keluaran Mitra Suzuki oke-oke deh, itu Iya, aja. dan harganya juga terjangkau, luar biasa. Semoga Mitra Suzuki terus bisa mengeluarkan produk-produk terbaiknya yang lebih canggih dan lebih bagus lagi. Mitra Suzuki, Raja Barang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.